Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Prasetyo akan mendemonstrasikan hasil dari ujian akhir semester Sistem Informasi Laundry Elitwas Block. Di sini pada bagian landing page ini berisi navbar, yaitu 3 bagian ini, yaitu beranda, tentang kami, dan juga partner. Di sini juga terdapat button untuk login yang akan menuju ke home.php. Pada bagian beranda ini berisi deskripsi singkat dan juga isi yang kita menggunakan lorem ipsum yang bertotalkan 30 kata. Lalu di sini terdapat button pelajaran lebih lanjut yang akan menuju ke home.php sama seperti login.php. Oke, pada bagian tentang kami berisi informasi dari latar belakang Elitwas Block ini. Lalu pada bagian partner berisikan partner dari project, yaitu kelompok 4 ini yang beranggotakan 2 orang, yaitu Dwi Prasetyo dan juga Kirana Apriansyah. Pada bagian landing page ini kita menggunakan si library dari AOS agar pada bagian kita meng-scroll akan terdapat animasi yang dapat membuat web kita lebih hidup saja. Oke, masuk ke bagian login form. Nah, untuk memasuki homepage yaitu home.php, kita harus memasukkan username dan juga password untuk login. Nah, terdapat 2 akses, yaitu akses dari admin dan juga akses untuk si karyawan. Nah, ketika kita belum memiliki akun untuk login, maka kita dapat membuat akun terlebih dahulu di bagian register. Nah, pada bagian register ini kita dapat memasukkan nama, email, username, password dan juga nomor HP. Nah, data dari register ini akan terkirim menuju ke si tabel karyawan dari database laundry kita. Oke, mungkin kita akan mencoba membuat akun terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Google Gmail. Mungkin kita Abdul 980. Oke. Ketika kita mengklik register, maka data tersebut akan terkirim, dan pada bagian password ini yang awalnya adalah password default dari kita, yaitu Abdul, yang akan terjadi adalah password tersebut akan dirubah menjadi sebuah password hash, yaitu kode acak yang memiliki panjang 64. Nah, di sini kan terdapat 2 akses, yaitu admin dan juga karyawan. Perbedaan dari kedua akses tersebut, pada bagian admin terdapat
terdapat tabel si karyawan yang dapat melihat karyawan dari si Elite Watch. Sedangkan si akses dari karyawan tidak dapat mengakses tabel dari si karyawan. Oke. Lalu, pada bagian register tadi, akun yang telah kita buat memiliki role sebagai karyawan. Maksudnya itu role-nya ini kita belum ada. Namun pada tampilan kita memiliki tampilan sebagai si karyawan, tapi belum teridentifikasi sebagai si karyawan. Lalu kita akan melanjutkan login. Nah, oke. Pada bagian ini kita dapat melihat isi dari homepage yang telah kita buat. Di sini pada bagian home, bagian dashboard nih, terdapat jumlah pelanggan, jumlah transaksi, jumlah paket, dan juga jumlah karyawan. Di sini juga terdapat bagian si tabel lain seperti pelanggan, paket, transaksi. Di sini juga kita dapat mengedit profil maupun mengubah gambar profil. Kita juga dapat mengubah password dan kita juga dapat melakukan logout. Pada bagian ini mengikuti dari tabel seperti jumlah pelanggan yang akan mengikuti jumlah dari si tabel pelanggan. Tabel pelanggan di sini adalah 22. Di sini jumlah transaksi juga sudah 5. Jumlah paket adalah 10. Namun nih, jumlah karyawan adalah 1. Dikarenakan si Abdul ini belum teridentifikasi role-nya sebagai apa. Agar teridentifikasi, kita dapat membuat si Abdul ini sebagai si karyawan. Oke, sekarang berubah di mana si Abdul sekarang sudah teridentifikasi sebagai si karyawan. Baik, masuk ke bagian tetap di dashboard. Di sini terdapat riwayat transaksi terakhir, yaitu 31 Mei 2024, 31 Mei, 31 Mei, 31 Mei, dan juga yang terakhir adalah 3 Juni 2024. Pada bagian ini, pelanggan ini berisi 22 pelanggan ya teman-teman. Di sini kita dapat menambahkan data serta juga menghasilkan PDF yang menggunakan library dari si MPDF. Jadi kita tidak hanya dapat melihat isi dari pelanggan kita nih, data diri pelanggan, dapat mengubah ataupun menghapus saja, tapi tidak dapat menambahkan data ataupun menghasilkan PDF. Contoh di sini kita akan menghasilkan PDF dari si pelanggan. Nah,
Di sini sudah terrekap nih teman-teman, laporan dari data pelanggan yang didapatkan dari si tabel pelanggan ini, di mana pemrosesan dari hasilkan PDF ini akan masuk ke laporan pelanggan.php. Di sini juga terdapat tools, yaitu convert to JPG. Barangkali kita ingin merubah PDF tersebut menjadi si JPG atau ke PNG. Kita juga dapat menambahkan data, seperti contohnya kita akan masuk ke form tambah pelanggan. Di sini mungkin akan kita tambahkan nama saya saja. Jalan. Oke. Di sini terdapat dua button, yaitu reset dan juga save. Reset sebagai mereset dan juga save untuk men-save. Lalu data berhasil ditambahkan. Dan di sini total dari data pelanggan di sini akan menjadi 23. Nah, bagian home ini juga akan mengikuti si tabel pelanggan tersebut. Maka akan menjadi yang tadinya 22 menjadi si 23. Di sini kita akan memasuki ke bagian paket. Nah, pada bagian tabel paket ini berisi data dari paket yang kita tawarkan. Maksudnya itu paket ini adalah jenis laundry yang kita sediakan. Seperti yang pertama super kilat, VVIP, VIP, cuci kilat, cuci ekspres, setrika, cuci basah, cuci kering, cuci komplit, dan juga terdapat juga murah meriah. Di sini kita dapat menambahkan data ataupun menghasilkan PDF seperti yang telah kita buat tadi. Dan ketika kita tambahkan data, oke, kita akan mengisi form dari tambah paket ini. Contoh super lambat. Tadi ada super kilat, sekarang super lambat. 2 minggu. Kita save. Maka tampilan akan seperti ini. Yang tadinya adalah 10 sekarang menjadi 11. Kita lihat pada home sudah berubah. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian transaksi. Pada bagian transaksi ini juga berisi data dari transaksi yang sedang dilakukan. Nah, di sini terdapat keterangan ada yang belum lunas, dan juga ada yang belum lunas juga. Keterangan dari tanggal transaksi ini juga sudah otomatis, mungkin kita akan tambahkan tambah data.
kita akan memilih paket nih, memilih pelanggan terlebih dahulu. Contoh kita akan menggunakan video, kode paketnya kita akan menggunakan si super lambat saja yang kita buat. Lalu quantity ini berisi kilo. Contoh kita akan buat si 5 kilo. Jadi dari 1 kilo tersebut 2.500 akan menjadi 12.500 karena yang kita transaksikan adalah 5 kilo. Lalu kita akan memasuki ke bagian bayar. Ketika kita memasuki bagian bayar ini, contohnya kita memasukkan pembayaran sebesar 20.000, maka pada bagian transaksi ini akan lunas dan terdapat kembalian 7.500. Nah, sedangkan jika kita melakukan pembayaran yang di bawah dari harga total, maka kita akan terdapat bagian belum lunas, yang mengartikan minus 11.500, yaitu hutang ya teman-teman. Jadi kita berhutang 11.500 dan telah membayar 1.000. Data berhasil ditambahkan, dan karena kita telah membuat transaksi pada tanggal 7 Juni 2024 dengan nama Tio dan juga nama paket super lambat, kuantiti 5 kilo dengan biaya 12.500 belum lunas karena masih membayar 1.000 dan kembalian 11.500. Pada bagian riwayat transaksi ini, pada bagian home akan berubah menjadi si 6. Nah, oke, pada bagian profil kita akan memasuki bagian profil teman-teman. Pada bagian profil ini, ketika kita register tadi, kita perlu memasukkan yang namanya lokasi, catatan, dan juga user profil teman-teman, gambar. Contoh mungkin kita di sini akan edit profil kita tadi. Di sini nama mungkin akan tetap ya teman-teman, Abdul, username Abdul, email Abdul, mungkin HP kita gunakan 0838. Pada bagian jalan kita mungkin bakal gunakan ini saja. Lalu karyawan, mungkin karyawan pos. Nah, lalu kita akan masuki ini teman-teman, akan memasuki gambar, memasukkan gambar. Oke. Nah, teman-teman, pada bagian ini nama, username, email, nomor HP, alamat, dan juga catatan kita harus mengisi. Karena ketika kita tidak mengisi deh teman-teman, bakal berisi please fill all this field. Please fill this field. Yang berarti kita harus mengisi data yang diperlukan. Kita isi saja lalu save change. Maka tampilan dari profil kita akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, bentar teman-teman. Oke, lalu di sini terdapat fitur ubah password. Mungkin kita tidak akan mencoba ya teman-teman,
karena untuk mempersingkat waktu, lalu kita pada bagian ubah password ini kita tinggal memasukkan password lama kita dan juga membuat password baru dan juga mengulangi password dari password baru tersebut. Kita akan memasuki ke bagian akses admin. Karena kita telah memasuki bagian karyawan, maka kita akan memasuki tampilan bagian admin. Di sini kita dapat melogout dari akun si karyawan. Oke. Karena kita udah memiliki si admin nih, kita login saja. Nah, perbedaan dari si admin ini yang sudah saya katakan adalah di sini terdapat bagian si tabel karyawan, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat nih teman-teman, pada bagian karyawan ini kita memiliki dua karyawan. Yang pertama Dwi Prasetyo, saya sendiri, dan juga yang telah kita buat yaitu si Abdul. Di sini kita dapat mengedit profil dari si karyawan kita, ataupun menambahkan data, ataupun menghasilkan PDF nih teman-teman, menghasilkan PDF dari si karyawan kita. Contoh, kita akan mengedit nih. Mungkin bakal tetap ya teman-teman. Kita ubah jadi date 11. Oke, dan berhasil diubah. Nah, di sini kita juga dapat melakukan hapus data ya teman-teman, hapus data dari karyawan. Dan juga kita dapat merubah password dari si karyawan tadi teman-teman. Kita juga dapat merubah dari admin. Namun karena untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita tidak akan melakukan ubah password. Kita mungkin akan memasuki ke bagian profil dari si admin. Nah teman-teman, di sini adalah profil dari si admin sendiri. Kita dapat mengubah ini teman-teman. Mungkin kita bakal merubah nih gambar nih teman-teman. Nah, oke, kita save change dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman. Bentar teman. Oke. Nah, oke, selesai teman-teman. Pada bagian si home, pelanggan, paket,
dan juga transaksi ini sudah sesuai teman-teman, seperti si akun dari si karyawan tadi teman-teman. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari ujian akhir semester Sistem Informasi Laundry Blok ini. Sekian dan terima kasih.